Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Pertama dan utama marilah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci yang penuh dengan berkah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali marilah kita berbanyak untuk menyampaikan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Pemirsa, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan terkait dengan turunnya Al-Qur'an dan juga perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Satu perintah yang diwajibkan kepada umat Islam, dan ini tentu menepis anggapan bahwa dulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan puasa itu, orang-orang Yahudi di Madinah itu mengatakan bahwa orang Islam itu puasanya ikut-ikutan, ikut dengan orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi untuk perintah melaksanakan siam dengan dasar atau yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tentu punya keistimewaan ataupun punya arti secara khusus bahwa as-siyam ini diwajibkan dan harus didasari dengan iman dan keikhlasan. Bahwa orang yang melaksanakan puasa Ramadan didasari dengan iman dan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa didasari dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Pemirsa, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang syafaat Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita selalu dan terus bertadarus mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Bulan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bulan mendapatkan pahala-pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad, dikatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan setan-setan itu dibelenggu atau ditahan. Ini artinya apa? Bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah kita panen kebaikan, panen ilmu, panen pahala untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala.
Nah, panen ini adalah panen yang secara tahunan atau setahun sekali. Kita rasakan betul apa kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kebaikan, kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan amal ma'ruf ataupun melaksanakan amal soleh di dalam kehidupan ini. Beberapa syafaat Al-Quran yang kita dapatkan, diantaranya adalah bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat. Apa? Satu, menjadi tameng atau penangkal dari siksa kubur. Jadi kita yakini bahwa di alam kubur itu akan terjadi ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Ketika terjadi siksa kubur, maka itu akan terjadi ada semburan-semburan api, baik yang datangnya dari arah kepala, arah kaki, arah kanan atau arah samping. Nah, itu Al-Quran akan menjaga kita. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita. Sampai-sampai api itu mengatakan, "Hei, kenapa kau jaga mayat ini?" Maka Al-Quran itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang di dalamnya, dalam mulutnya memiliki Al-Quran. Artinya si mayat ini adalah orang yang hafidhah, orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkannya. Maka Al-Quran ini akan menolong atau menjadi tameng di dalam kubur itu. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu akan menyematkan atau memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Jadi orang tua yang sudah berusaha sekuat mungkin, yang sudah memperjuangkan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang hafidh, anak-anak yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka orang tua nanti ketika dia berada di akhirat nanti akan diberikan mahkota yang indah, perhiasan yang indah. Bahkan kedua orang tua itu pun terasa terharu dan heran, kenapa saya dipakaikan perhiasan dan mahkota ini. Maka dikatakan Al-Quran bahwa engkau diberikan mahkota atau perhiasan yang indah ini lantaran kamu memiliki anak yang hafidhah, anak yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Maka Al-Quran datang untuk menjaga orang tua. Yang ketiga, bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat, yaitu memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga, meskipun 10 anggota keluarga itu sudah divonis untuk masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qara'al Qur'an wa hafidhah, adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti, kulluhum qad istawjabun nar." Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang baca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang semuanya sudah divonis untuk masuk neraka. Inilah luar biasanya Al-Quran dalam memberikan syafaat kepada para pembaca dan keluarganya. Syafaat Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran sebagai penentu derajat atau tingkatan surga. Ayat-ayat yang dibaca, yang dihafalkan dan diamalkan, ibarat anak-anak tangga yang akan menghantarkan pembacanya ke tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ayat-ayat yang dibaca, dihafalkan dan diamalkan, maka akan semakin tinggi naik ke tangga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beberapa syafaat atau pertolongan Al-Quran yang akan memberikan tameng, memberikan penghalang,
berikan pertolongan, bantuan kepada kita semuanya. Dan yakinlah bahwa Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita hafalkan itu akan hadir pada hari kiamat nanti menolong hambanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan dan semoga kita di bulan suci Ramadan ini kita tetap istiqomah dan terus memburu pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran itu adalah termasuk orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.